Dugaan kecurangan pada Sirekap KPU terus menguat. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, Timnas Amin menyiapkan sistem perhitungan sendiri. Agus Maksum, tim IT Timnas Amin, mengungkapkan perolehan sebenarnya suara para capres di Pilpres 2024 berdasarkan perhitungan mereka. Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya, itu soal hasil real count dan quick count. Nah, hasil real count kita, hitungan kami punya tim sendiri, yang tim itu mengentry data dari Surabaya, ada di depan di Bogor, ada di Depok, dan ada di beberapa tempat termasuk di Maluku. Itu mengentry data sejak hari H dari C1 yang kita peroleh dari relawan kita. Tetapi itu kemudian kita entry betul-betul melalui C1 yang kita dapatkan, kita foto itu. Nah, sejak hari pertama hasilnya itu selalu konsisten begini. Ini sudah terkumpul 152.000 ya. 100 besar. Dan ini baru dapat tambahan 1 menit lagi. Suara terkumpul itu 9 juta. Jadi setiap kali kemudian hanya ini aja berputarnya itu hitungan kita. Nah, hitungan kita itu dari mana? Ya, kita tanya, loh kan baru begitu. Maka kemudian kita itu sebenarnya ini saya siapkan untuk hari H menghadapi konflik serangan. Kita harus lawan dia kan gitu. Berapa hasilnya kan gitu. Nah, ilmu statistik itu membuat perkiraan dengan sebaran yang ada. Jadi misalnya gini, diambil Jawa Tengah 600 TPS, diambil Jawa Timur 650 TPS, diambil Jawa Barat 700 TPS. Lalu Jawa Tengah itu dilihat kondisi sosiologisnya, Pantura kayak apa, daerah selatan kayak apa, kota desa kayak apa, lalu disebar. Daerah merah, daerah hijau disebar semua, sehingga 600 TPS di Jawa Tengah itu mewakili semuanya. Nah, 4.000 itu juga mewakili Indonesia. Nah, dari 4.000 yang kita pakai sampling, lalu kemudian kita ambil datanya dari 150.000 yang masih itu, kita ambil pakai bukan cukup, ya kan? Hitungannya ini. Pada akhirnya, menurut hitungan saya, Anies itu akan mendapatkan 35,62, Prabowo itu 46,12, Ganjar itu artinya nggak sampai 50%. Iya. Iya, kalau menurut hitungan dari tim kita yang dari seluruh relawan itu, bukan itu. Ini hitungan kita yang kita peroleh dari relawan kita. Tapi KPU punya hitungan itu soalnya. Itu masalahnya. Dan KPU hitungannya kita ketahui, walaupun hitungannya dia itu sudah jelas ada banyak sekali kesalahan, diakui, ya kan? Kesalahan yang paling fatal itu 1 TPS bisa memuat di Batur Malang, itu 1 TPS 136.118. 138.118. Nah, ini berdasarkan logika IT-nya itu sebenarnya penjelasannya simpel. Itu terjadi di hari kedua, yaitu tanggal 15. Angka itu. Ya, angka itu terjadinya masuknya ke tanggal 15. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah 02 itu ketinggalan. Tapi karena dia harus mempertahankan hasilnya itu sama dengan Icon yang 57%, maka otomatis dia harus menambahkan angka yang besar sekali pada 02. Nah, itu lalu kemudian ketahuan. Ketika ketahuan, dikoreksi kan gitu. Tapi koreksi yang dilakukan oleh KPU itu menipu, membohongi kita semua. Kenapa? Kemarin kan dia melakukan koreksi yang pertama 2.300, ya kan sudah ditemukan gitu. Lalu kemudian kemarin melakukan koreksi lagi. Apa yang dia koreksi? Dia menemukan 154.541 TPS itu mengalami masalah kebetulan yang sama gitu. Lalu 154.000 ya, 154.000 ya, 154.000. Ini kata ketua KPU sendiri. Tetapi anehnya, koreksi yang dilakukan itu tidak berubah persentase. Jadi pembohongan aja. Itu makanya saya bilang kemarin di YouTube-nya Abraham Samad dan di mana-mana.
ketika kita mengizinkan KPU melakukan koreksi, sebenarnya kita mengizinkan dia sedang melakukan normalisasi, penyesuaian. Misalnya itu tadi, 136.000 itu pada akhirnya dia harus koreksi, lalu dipecah-pecah, dibagi-bagi ke TPS-TPS yang lain, dibagi 10, 50, sehingga kemudian kelihatannya nanti normal. Gitu. Seharusnya dia tak boleh melakukan koreksi, dia harusnya begitu. Dia harusnya begitu. Kalau kamu mau melakukan koreksi, kamu harus membuat laman baru atau web baru yang namanya Sirekap 2024 P1 perbaikan 1. Nah ini diedit ulang, mulai dari awal, sehingga kemudian koreksinya itu, loh kalau kamu mau koreksi sebanyak itu, presentasinya kok nggak berubah gitu loh ya kan? Kok nggak berubah? Aku lah pengen sekolah matematika mana SD mana kayak gitu kalau begini caranya kan gitu. Iya kan? Itu semua logika berpikir kita itu udah gak jalan. Nah, tapi menurut saya begini ya. Kecurangan ini memang sudah tidak perlu bukti baru lagi ya kan? Sudah terlalu banyak buktinya. Tambah bukti mungkin jalan terus. Yang bisa kan harusnya gimana menghentikan ini? Ya kan, skandal ini ya, skandal yang seperti ini, skandal penghitungan pilpres yang seperti di Indonesia ini, skandal pilpres terbesar di dunia. Belum pernah ada skandal seperti ini. Yang kemarin ramai di Amerika itu kan cuma isu ada hacker Rusia yang mengotak-atik dan nggak ketahuan dan nggak pernah terbukti gitu. Nah ini tuh sudah terbukti, tertangkap tangan, di tengah-tengah nggak ada yang bisa menghentikan, ya kan? Nah ini sebenarnya proses sudah jelas, ini adalah pidana, namanya pidana pemilu. Nah saya di mana-mana dibilangkan, lu masuk akan bacot di mana-mana nggak bisa, kalau pidana bawa dong buktinya. Nah oke, saya sudah datang ke KPU, ya kan? Mewakili timnas, walaupun timnas nggak mau, terserah nggak mau, tapi saya punya celah pada waktu itu melalui diikuti saksi Pak Tamsil. Lalu saya bawa ke KPU dan sudah lapor resmi, oke kan gitu. Walaupun coba dihentikan, tapi saya terus berjalan. Lalu kemudian saya jawabannya KPU itu lucu, kayak ya. Saya kasih tahu. Saya tanya, ini kenapa ada orang usianya 1030 tahun? Ada di Sragen. Ya, saya tanya, orang yang usianya 100 tahun sampai 1000 tahun itu tolong divalidasi ada nggak? Jawabannya KPU begini. Data itu sudah saya cek di data Dukcapil dan memang data itu ada, mau syarat masuk DPT. Jadi maksudnya dia bilang ada orang yang 1030 tahun. Tidak masuk akal. Kemudian saya tanya, ini kok ada orang-orang misalnya 16 tahun banyak sekali, di bawah 17 tahun ada 16 tahun, ada 14 tahun, ada 0 tahun, ada 2 tahun, ada minus. Jawabannya juga sama. Itu sudah saya cek di data Dukcapil dan itu memenuhi syarat, gitu kan? Lalu kemudian saya minta DPT final. Di dalam kami tidak bisa memberikan DPT final. Nah ini melanggar undang-undang. Kenapa? Karena waktu saya menyurat, saya bukan nama Agus Maksum, saya pakai nama timnas, ditandatangani oleh timnas. Dijawab begitu. Jadi ini melanggar undang-undang. Sudah, jadi sebenarnya kalau mau maju ke MK, satu aja soal DPT, ya batalkan karena DPT-nya nggak sah sebenarnya, kan gitu. Nah terus yang keempat, yang paling akhir saya minta, Sirekap ini saya minta dikalibrasi, atau gampangannya kemudian minta di TRA, kayak timbangan gitu loh, atau bahasa intinya tolong disertifikasi ISO 27001. Dia juga nggak publis. Kami datang ke KPU untuk minta, tolong ini dicoba masukin 10 TPS ngitungnya bener nggak, dimasukin 100 TPS ngitungnya bener apa enggak. Saya masukin angka di atas 306 di 1 TPS masuk apa enggak, gitu maksudnya. Itu nggak dipublis. Ya kan supaya maksud saya tidak terulang seperti 2019, oke kan? Nggak dipublis. Lalu kemudian hari pertama, hari kedua sudah langsung mengajukan angka 136.000, 80 banyak sekali. Nah berarti dia sengaja, kan sengaja. Karena sudah ada surat resmi, kita sudah minta, tapi sengaja akhirnya menghasilkan itu. Ini pidana. Nah saya juga bilang, masuk kamu jangan bacot doang. Kalau memang buktikan. Oke, saya datang ke Gakumdu itu adalah proses pidana, sudah bukan proses administrasi lagi. Saya laporkan dia dengan laporan pidana di Gakumdu namanya. Di Gakumdu itu disitu ada polisi, ada jaksa, ada Bawaslu. Pada waktu saya lapor, datanglah Jenderal Sunarko, kemudian Habib Mohsen Alatas, sama Pak Maman Batubara. Nah masuk, saya lapor aja. Kamu gini, duduk di belakang di sini, biar saya melapor kan gitu. Waktu kita di itu namanya, kita ketemu di sana. Oh siap. Nanti kamu jadi saksi aja, biar saya yang melapor. Oh ya, siap. Beliau lah yang lapor. Lapor pidana pemilu. Lapornya apa? Satu, tentang 54 juta DPT itu pidana.
Dua, soal Sirekap yang membuka celah ini tadi. Yang ketiga, berita hoax. Kenapa? Karena dia mengumumkan hasil di webnya resmi KPU dan itu salah. Terbukti salahnya sudah dikoreksi. Tadi minta maaf ada kesalahan kan? Berarti tapi tidak dikoreksi. Padahal Sirekap itu menghasilkan angka itu dikutip oleh media itu. Kalau bapak lihat di TV itu kan muncul kan, apa itu namanya? Real count. Itu kan sebenarnya dari Sirekap sampai sekarang. Juga hari H plus H plus 2 itu kan dari situ. Internasional. Ini kan berita hoax karena nggak benar hitungannya, diakui sendiri, ya kan gitu. Nah itu sudah saya laporkan pidana. Ketika saya laporkan pidana, ya sama Gakumdu Bawaslu diproses, diregistrasi, tetapi ditolak. Alasannya tidak memenuhi syarat material. Nah, saya udah padahal yang melaporkan itu saya pakai lawyer. Lawyer saya itu namanya Abdullah Al-Kadiri, yang kedua Lukmanul Hakim, yang ketiga mantan Hakim Agung ad hoc di Mahkamah Agung namanya Pak Dr. Dwi Cahyono SH. Ya kan? Artinya dia yang sudah merumuskan secara hukum. Begitu dia menerima ini langsung dia jawabannya. Ini KPU apa itu Bawaslu ngaco. Kalau memang tidak memenuhi syarat material harus disebutkan apa sehingga kemudian kita bisa perbaiki. Kalau ini namanya berarti dia tidak memproses itu aja. Jadi semua langkah hukum itu sudah kita tempuh. Khususnya saya yang berkutat pada urusan-urusan itu sudah saya tempuh, ya kan? Jadi pada waktu kemudian saya, ya. Ketika saya mau menampilkan, ya seolah-olah memang sudah ada proses hukum. Ya sudah ini makanya keputusan di ini ya keputusan di Jakarta Timnas, udah ini sudah nggak bisa lagi langkah hukum.